Kalau kalian mengikuti perkembangan dunia teknologi selama beberapa tahun terakhir, pasti sadar ada satu istilah yang sekarang muncul hampir di mana-mana, AI PC. Mau lihat iklan laptop? Ada AI PC. Lihat peluncuran prosesor baru, AI PC. Microsoft membahas Windows, AI PC. Intel, AMD, Qualcomm, bahkan Nvidia juga terus membawa kata AI dalam setiap presentasi mereka. Sampai-sampai muncul pertanyaan, apakah komputer yang kita gunakan selama ini memang nggak memiliki AI? Atau sebenarnya ini hanya strategi marketing agar produk baru terlihat lebih menarik? Nah, di video kali ini kita akan membahas fakta di balik tren AI PC. Kenapa tiba-tiba semua perusahaan berlomba-lomba membuat komputer berbasis AI? Apa sebenarnya yang berubah? Dan yang paling penting, apakah kalian benar-benar membutuhkan AI PC? Atau komputer biasa masih lebih dari cukup? Mari kita bahas dari awal. Sebelum tahun 2022, istilah AI memang udah ada. Bahkan, teknologi kecerdasan buatan udah digunain selama bertahun-tahun untuk pengenalan wajah di smartphone, rekomendasi video di YouTube, pencarian Google, hingga fitur kamera yang mampu memperbaiki hasil foto secara otomatis. Namun, AI saat itu bekerja di balik layar. Nggak banyak orang yang benar-benar menyadarinya. Semuanya berubah ketika teknologi AI generatif mulai dikenal luas. Orang bisa meminta AI membuat tulisan, menghasilkan gambar, membantu membuat kode program, hingga menjawab pertanyaan dalam hitungan detik. Sejak saat itu, perusahaan teknologi menyadari bahwa AI bukan lagi sekedar fitur tambahan, tetapi akan menjadi cara baru manusia untuk menggunakan komputer. Bayangin, sebelumnya kita harus membuka banyak aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Sekarang, cukup mengetik satu perintah. AI dapat membantu membuat ringkasan dokumen, menyusun email, menerjemahkan bahasa, bahkan membantu mengedit foto dan video. Perubahan cara kerja inilah yang membuat seluruh industri komputer mulai beradaptasi. Masalahnya, menjalankan AI bukan pekerjaan ringan. Model AI membutuhkan kemampuan komputasi yang sangat besar. Selama ini, sebagian besar proses tersebut dijalankan di server cloud. Artinya, ketika kalian menggunakan layanan AI, data dikirim ke pusat data, diproses di sana, lalu hasilnya dikirim kembali ke komputer kalian. Cara ini emang praktis, tapi memiliki beberapa kekurangan. Pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kedua, ada jeda waktu, karena data harus bolak-balik ke server. Ketiga, muncul kekhawatiran soal privasi, karena sebagian data diproses di luar perangkat. Disinilah muncul ide baru, bagaimana kalau sebagian proses AI bisa dijalankan langsung di komputer pengguna. Jawabannya adalah menghadirkan komponen khusus yang dirancang untuk menangani beban kerja AI secara efisien. Selama puluhan tahun, komputer hanya mengandalkan dua komponen utama untuk memproses data. CPU bertugas menangani berbagai instruksi umum, mulai dari membuka aplikasi, menjalankan sistem operasi, hingga mengatur seluruh aktivitas komputer. GPU awalnya dirancang untuk memproses grafis, namun karena mampu melakukan banyak perhitungan secara paralel, GPU kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk pelatihan model AI. Masalahnya, GPU sangat bertenaga, tetapi juga membutuhkan konsumsi daya yang sangat besar. Untuk laptop, ini tentu menjadi tantangan. Karena itulah, perusahaan mulai menghadirkan komponen ketiga yang disebut Neural Processing Unit atau NPU. Kalau CPU bisa diibaratkan sebagai manajer yang mengatur seluruh pekerjaan, GPU adalah tim besar yang mengerjakan tugas-tugas berat secara bersamaan, maka NPU adalah spesialis yang hanya fokus mengerjakan tugas AI. Karena hanya menangani jenis pekerjaan tertentu, NPU mampu menjalankan proses AI dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibanding CPU maupun GPU. Hasilnya, baterai laptop bisa lebih awet, suhu perangkat lebih rendah, dan performa AI tetap berjalan dengan baik. Lalu, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau NPU memang bagus, kenapa baru sekarang digunain? Jawabannya sederhana. Dulu, belum banyak aplikasi yang benar-benar membutuhkan AI secara terus-menerus. Sekarang, situasinya berbeda. Video conference mulai menggunakan penghilang suara bising secara real-time. Kamera mampu menjaga mata tetap menghadap layar saat menggunakan presentasi. Subtitle bisa diterjemahkan secara langsung. Aplikasi editing mulai memanfaatkan AI untuk menghapus objek, memperbesar gambar, memperbaiki kualitas audio, hingga membuat efek dengan hanya satu klik. Semua proses tersebut idealnya jalan langsung di perangkat, bukan selalu bergantung pada internet. Karena itulah, NPU menjadi semakin penting.
Microsoft menjadi salah satu perusahaan yang paling agresif mendorong perubahan ini. Dalam beberapa pembaruan Windows, berbagai fitur AI mulai diperkenalkan untuk membantu produktivitas pengguna. Mulai dari asisten berbasis AI, pencarian yang lebih cerdas, fitur studio efek untuk kamera, hingga kemampuan membuat ringkasan dan membantu pekerjaan sehari-hari. Strategi Microsoft cukup jelas. Mereka ingin Windows menjadi sistem operasi yang mampu memanfaatkan AI secara maksimal. Namun, semua fitur tersebut tentu membutuhkan perangkat kelas yang memadai. Inilah alasan mengapa prosesor seperti Intel, AMD, dan Qualcomm berlomba-lomba meningkatkan kemampuan NPU di setiap generasi terbaru. Persaingan mereka bukan lagi sekedar siapa yang memiliki CPU tercepat, tapi juga siapa yang mampu memberikan pengalaman AI terbaik. Lalu, bagaimana dengan gamer? Apakah AI PC membuat game menjadi jauh lebih cepat? Jawabannya, belum tentu. Saat ini, performa game masih sangat bergantung pada CPU dan GPU. Kalau tujuan utama kalian adalah bermain game, memilih kartu grafis yang lebih kuat biasanya akan memberikan peningkatan performa yang jauh lebih terasa dibanding hanya mengejar NPU yang lebih cepat. Namun, bukan berarti AI tidak punya peran di dunia gaming. Teknologi seperti peningkatan kualitas gambar berbasis AI, frame generation, hingga NPC yang jauh lebih pintar menunjukkan bahwa AI perlahan mulai masuk ke industri game. Artinya, meski manfaat NPU untuk gamer belum terlalu besar hari ini, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan perannya akan semakin penting. Lalu, bagaimana dengan konten kreator? Nah, disinilah AI mulai menunjukkan manfaat yang lebih nyata. Bayangkan, kalian sedang edit video. Dulu, menghilangkan noise pada audio, menghapus objek di video, atau membuat subtitle otomatis membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang, banyak aplikasi yang mulai memanfaatkan AI untuk mempercepat proses tersebut. Semakin banyak pekerjaan yang bisa diproses langsung oleh NPU, semakin ringan beban CPU dan GPU. Hasilnya, pengalaman mengedit jadi lebih nyaman, terutama pada laptop yang memiliki keterbatasan daya dan pendinginan. Jadi, apakah AI PC hanya sekedar gimmick? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Kalau melihat kondisi saat ini, memang masih banyak pengguna yang belum benar-benar memanfaatkan kemampuan NPU setiap hari. Bahkan, untuk aktivitas seperti browsing, mengetik dokumen, menonton film, atau bermain game, komputer tanpa NPU pun masih mampu bekerja dengan sangat baik. Namun, jika melihat ke arah perkembangan industri, hampir semua perusahaan besar sedang bergerak ke tujuan yang sama. Semakin banyak aplikasi mulai mengintegrasikan AI sebagai fitur utama, bukan lagi sekedar tambahan. Itulah sebabnya produsen perangkat keras mulai mempersiapkan fondasinya dari sekarang. Kesimpulannya, AI PC bukanlah sebuah revolusi yang langsung mengubah cara kita menggunakan komputer dalam semalam. Yang sedang kita lihat sekarang adalah awal dari sebuah transisi besar. Dulu, internet dianggap sebagai fitur tambahan. Sekarang, hampir semua komputer dirancang untuk terhubung langsung ke internet. Hal yang sama bisa aja terjadi pada AI. Hari ini, mungkin kita masih bertanya, apa gunanya NPU? Tetapi, beberapa tahun ke depan bisa jadi kita justru bertanya, kenapa komputer lama saya nggak punya NPU? Jadi, kalau saat ini kalian sedang membeli PC baru, jangan terpaku hanya pada level AI PC. Dan juga performa CPU, GPU, kapasitas RAM, penyimpanan, serta apakah perangkat tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena, pada akhirnya, komputer terbaik bukanlah yang memiliki label paling canggih, melainkan yang mampu membantu pekerjaan dan aktivitas kalian secara maksimal. Kalau video ini menambah wawasan kalian, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan berita dan pembahasan terbaru seputar dunia PC. Sampai jumpa di video berikutnya.